Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Pernah nggak sih ngebayangin gimana rasanya tiba-tiba terputus dari dunia luar saat bencana datang? Nah, ulasan kita kali ini bakal ngebahas sebuah kisah luar biasa tentang ketahanan, teknologi, dan kemanusiaan pasca banjir bandang di Sumatera. Kita bakal lihat langsung gimana teknologi satelit canggih yang ada di luar angkasa ternyata bisa berpadu sempurna sama aksi heroik para relawan di darat. Semuanya bersatu buat jaga nyawa dan komunitas yang terdampak tetap bertahan. Yuk, kita bedah gimana sebuah krisis besar bisa diubah jadi koneksi yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Nah, ini dia gambaran perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari momen mencekam saat banjir bandang memicu isolasi total. Terus kita lihat gimana Brisat jadi pahlawan konektivitas cabang, dilanjut dengan krusialnya penyaluran bantuan logistik dan kesehatan. Habis itu, kita intip aksi heroik tim relawan bank di lapangan, dan ditutup sama obrolan penting soal ketahanan komunikasi darurat nasional kita. Let's dive in! Oke, kita masuk ke bagian pertama, banjir bandang dan isolasi. Coba bayangin situasi ini ya. Di hari pertama banjir bandang ngehantam Sumatera, air bah itu nggak cuma nyapu jalanan sama rumah-rumah warga. Nggak sampai 12 jam, kabel fiber optik di bawah tanah putus lebur, dan menara seluler terestrial mati total gara-gara pemadaman listrik atau hancur kena arus. Masuk ke jam ke-24, wah banyak komunitas yang benar-benar terisolasi 100%. Nggak ada sinyal, internet mati benar-benar blank spot. Nggak ada cara buat minta tolong. Bisa ngebayangin kan gimana paniknya saat kita nggak bisa ngubungin keluarga atau manggil layanan darurat? Situasi yang sangat mencekam. Lanjut ke bagian kedua, gimana BRI saat sigap menjaga konektivitas cabang. Nah, pas kondisi lagi chaos gitu, ada satu poin krusial yang namanya BCM, atau Manajemen Kelangsungan Usaha. Pihak Bank Rakyat Indonesia atau BRI nggak mau nunggu sampai air surut. Mereka langsung ngegas, ngaktifin protokol proaktif ini. Kenapa? Biar layanan perbankan sama komunikasi yang super penting ini tetap jalan. Logikanya, pas lagi bencana, orang butuh banget akses dana darurat dan jalur komunikasi kan? Jadi ini bukan sekedar urusan nyelamatin data bank doang, tapi beneran soal nyelamatin akses hidup orang banyak di saat krisis. Pas menara seluler di darat tumbang, infrastruktur satelit BRI saat ini langsung otomatis ambil alih. Mereka berhasil ngelewatin semua pemadaman di darat. Contohnya nih, kantor cabang BRI Sibolga. Lewat koneksi satelit, mereka bisa ngelompatin semua infrastruktur yang hancur di bawah dan tetap online secara real-time sama kantor pusat dan Pemda setempat. Jadi, di tengah kota yang gelap gulita dan terputus, ada satu titik ini yang tetap nyala, ngebantu koordinasiin bantuan darurat dan nyediain akses tarik tunai buat warga yang butuh banget. Ini ada kutipan yang sangat relevan dari Direktur Manajemen Risiko BRI, Bapak Muharram. Beliau menegaskan kalau BRI SAT emang udah didesain buat pastiin jaringan tetap terhubung kapanpun dan dimanapun, termasuk pas kondisi darurat. Jadi koneksi ini tuh bukan karena kebutuhan beruntung ya. Investasi di satelit khusus ini emang fondasi utama dari strategi ketahanan digital mereka. Kalau jalur darat hancur di amuk alam, punya satelit itu ibaratnya kayak punya jalan tol tak terlihat di atas awan. Nggak bakal kebanjiran kan? Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, bantuan logistik dan kesehatan. Komunikasi satelit emang lifesaver banget, tapi warga yang kebanjiran jelas butuh bantuan fisik kan? Nah, lewat program CSR BRI Peduli, bantuan darurat langsung dikebut penyalurannya. Kita ngomongin soal dukungan logistik berupa ribuan paket makanan cepat saji yang bisa langsung dimakan, air mineral bersih biar terhindar dari wabah penyakit, dan pastinya kebutuhan sembako utama. Nggak cuma itu, dukungan kesehatan seperti pasokan medis dan obat-obatan kritis juga disalurkan. Di daerah yang tenggelam dan kepotong aksesnya, logistik dan kesehatan dasar ini secara harfiah jadi penyambung nyawa warga di hari-hari pertama bencana. Dan yang bikin salut, bantuan ini berhasil tembus ke daerah-daerah yang tadinya dianggap udah nggak bisa dijangkau. Pekerja bank turun langsung nganterin bantuan logistik dan medis ini ke desa-desa terisolir di Tapanuli Selatan, khususnya ke desa Sialang, Silaya, Bange, dan Sipange. Ngebuka lagi jalur suplai logistik dan komunikasi ke desa-desa ini tuh ngasih dampak nyata yang luar biasa besar buat warga yang lagi kesusahan. Lanjut ke bagian keempat, yang sangat menginspirasi, aksi tim relawan bank. Coba deh perhatiin kontribusi luar biasa dari tim Elang Relawan BRI. Ini tim tanggap darurat dari bank tersebut. Pergerakan mereka tuh rapi dan berani banget. Pertama, mereka langsung koordinasi secara taktis sama BPBD lokal di Padang. Habis itu, mereka mengerahkan perahu karet sama pelampung, siap tempur di air. Dan yang ketiga, mereka benar-benar nerjang arus banjir buat mendistribusikan bantuan darurat langsung ke warga yang kejebak di zona merah, kayak di wilayah Lubuk Minturun. Ini adalah bukti nyata dedikasi para relawan yang rela mempertaruhkan nyawa mereka demi nyelamatin masyarakat yang terisolir. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, ketahanan komunikasi darurat nasional.
Kalau kita bandingin dua lapis infrastruktur kita, jaringan standar kayak kabel fiber optik dan menara seluler itu emang kenceng buat dipakai sehari-hari. Tapi sayangnya sangat rentan kalau kena banjir atau bencana alam. Pas infrastruktur ini hanyut atau padam, negara kita tuh bersandar penuh sama sistem cadangan darurat. Mulai dari satelit khusus yang kita bahas tadi, layanan panggilan darurat 112, sampai jaringan frekuensi radio amatir kayak OARI. Mereka inilah yang jadi jaring pengaman terakhir kita pas suplai listrik sama pusat data benar-benar lumpuh total. Melihat ke masa depan, pemerintah kita juga terus ngebut memperluas pusat layanan panggilan darurat 112 secara masif di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas ya, biar dimanapun bencana itu melanda, entah di kabupaten atau kota manapun di pelosok negeri, kita seluruh punya satu saluran utama yang standby buat manggil bala bantuan pertama, berkoordinasi saat krisis, dan pada akhirnya menyelamatkan nyawa masyarakat. Nah, dari semua obrolan kita, ada satu pertanyaan penting yang harus banget kita renungin. Mengingat cuaca ekstrim sekarang makin sering terjadi, kira-kira infrastruktur lokal kita udah siap belum sih buat bertransisi dengan mulus dari momen krisis menuju koneksi? Kisah kolaborasi apik antara canggihnya teknologi satelit dan keikhlasan tenaga relawan hari ini ngebuktiin banget betapa vitalnya kesiapan tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.